Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa balah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah sore ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Nizamul Islam ya, mungkin sekedar mereview sedikit demi sedikit aja. Masuk ke bab as-sunnah. Dan ini hal yang penting ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Siapa saja yang dia mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Ta'ala. Bagaimana bisa mentaati Rasul kalau tidak tahu sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini di dalam kitab Al-Bahrul Muhit, Imam Az-Zarkashi mengatakan, "Wa kullu faridatin faradahallahu ta'ala fi kitabihi." Dan setiap kefarduan yang Allah telah fardukan di dalam kitabnya, yakni Al-Quran, kal haji was sholati was zakah, seperti haji, sholat dan zakat, laula bayanur rasuli ma kunna na'rifu kaifa na'tiha. Andai tidak ada penjelasan dari Rasul, tidaklah kita akan tahu bagaimana kita menjalankan itu. Ini untuk mengkritik ya sebagian orang yang tidak mau belajar as-sunnah. Di Banjarmasin itu ada juga model begitu kajian Al-Quran aja. Ada muridnya yang belajar membawakan hadis, marah gurunya. Ini Al-Quran aja belum bisa kok as-sunnah. Kalau bicara membaca mungkin iya, tapi itu sudah belajar memahami Al-Quran langsung tanpa mau menoleh kepada as-sunnah. Bahkan ada yang orang-orang yang tanpa sengaja dia mengingkari as-sunnah. Kalau yang sengaja itu kalangan ingkarus sunnah itu ya. Padahal ini kedudukannya sangat penting di dalam Islam. Nggak usah bicara Al-Quran kalau nggak ngerti as-sunnah. Wala kana yumkinuna ada usyai'in minal ibadat, dan tidaklah mungkin bagi kita ini untuk menunaikan sesuatu dari ibadat. Wa idza kana ar-rasul, ini kalau ndak ada as-sunnah ya. Wa idza kana ar-rasulu minasyari'ati bihadhil manzilah kana ta'atuhu 'alal haqiqati ta'atan lillah. Dan jika kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hukum syariat ini seperti ini kedudukannya, yakni kita tidak bisa beribadah, tidak bisa mengikuti perintah Allah kecuali dengan merujuk kepada Rasul, maka secara hakiki mentaati Rasul itu berarti mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ini, siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Auza'i di dalam masih di Bahrul Muhit, beliau juga mengatakan, Al-kitabu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal kitab. Al-kitab itu lebih membutuhkan as-sunnah, dalam tanda petik ya, lebih memerlukan as-sunnah dibandingkan as-sunnah memerlukan kepada Alkitab. Nah ini sebagai pengantar bagaimana pentingnya kita belajar as-sunnah ketika ya, kita ingin umat itu punya kebangkitan yang benar ya. Di awal itu sudah pemikirannya harusnya tinggi, dia ada amaliyatut tafkir pada diri umat, kemudian didasari dengan landasan yang benar, akidah Islam, dipimpin atau punya qiyadah yang benar, mengemban dakwah. Nah semua itu tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke paragraf pertama. Paragraf pertama panjang ya. As-sunnatu fil lughah at-tariqah. Sunnah secara bahasa maknanya adalah tariqah, jalan. Dan seterusnya ini saya ringkaskan jadi begini aja. Nah supaya lebih mudah ya. Jadi sunnah secara bahasa maknanya tariqah atau jalan. Saya kasih contoh ini sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik. Maksudnya jalan atau metode yang baik untuk melakukan sesuatu.
Maka sunnah di sini bukan hadis, bukan apa. Kalau bikin hadis di dalam Islam dengan hadis yang baik ya tidak cocok. Jadi sunnah di sini memang perilaku baik, ya, metode yang baik. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Maka baginya mendapatkan pahala sunnah atau perilaku baru yang bagus tadi, dan juga mendapatkan pahala siapa yang mengamalkan sunnah itu setelahnya tanpa mengurangi pahala yang mengikuti dia itu. Jadi sunnah di sini sunnatan hasanah maksudnya adalah at-thariqah. Kemudian wa fi syar'i, sunnah di dalam makna syariat itu ada dua. Pertama adalah maka nafilah mangkulatan anin nabi alaihi salatu wassalam. Apa-apa yang dia itu merupakan perbuatan nafilah, sunnah yang tidak wajib, yang dia dinukil atau ditransmisikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hukumnya ada hukum sunnah atau nafilah, itu makna sunnah secara syar'i. Apa persamaannya, sinonimnya adalah an-nafilah ini adalah mandub, ya. Sunnah, nafilah, mandub sama di dalam makna syar'i, yakni tidak wajib, ya. Kemudian yang kedua, sunnah dalam makna kullu ma warada anin nabiyyi alaihi salatu wassalam min qaulin au fi'lin au takririn. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, qaul atau perbuatan atau takrir, diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persetujuan beliau, ya, terhadap sebuah peristiwa yang terjadi di depan beliau, beliau mampu mengingkari dan sebagainya, ternyata didiamkan, itu takrir. Nanti kita bahas di bagian akhir. Jadi tiga makna ini. Secara bahasa artinya jalan, secara syar'i punya dua makna. Pertama, status hukum yang bukan wajib. Yang kedua, apa saja yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang makna kedua secara syar'i ini punya sinonim, yakni al-hadis atau al-khobar. Sebagian nyebut juga dengan al-athar. Jadi sunnah dalam makna hadis, dalam makna khobar, dalam makna asar, ini bagian yang kedua. Terus bagaimana menentukannya? Ini apakah sunnah dalam makna hukum atau dalam makna hadis? Ya dilihat konteks kalimatnya, konteks pembicaraannya apa, ataukah makna bahasa bahkan, ya. Jadi semua ini menentukan, ya kecerdasan orang masing-masing dalam memahami sebuah ucapan, perkataan. Apa yang dimaksud dari kata sunnah itu. Kalau misalnya ada kata dakwah sunnah, nah tidak tahu itu apa maksudnya. Ya. Dakwah sunnah, ya semua dakwah itu, ya kalau mengikuti Rasulullah itu kan anjuran Rasul. Ya ada yang wajib bahkan dakwah itu. Kita tidak banyak komentar ke situ, ya. Walaisa makna tasmiyatiha sunnah annaha minan nabi alaihissalam. Pemaknaan atau penamaan sunnah itu bukanlah bermakna bahwasanya dia itu berasal dari Nabi. Wal fardu minallah, sementara fardu dari Allah. Tidak begitu. Oh, kalau sunnah ini dari Nabi, kalau fardu dari Allah. Tidak begitu, salah itu. Bal as-sunnah wal fardu minallah. Tapi sunnah dan fardu itu dua-duanya dari Allah Ta'ala. War rasulu innama huwa muballighun anillah. Dan Rasul itu sesungguhnya beliau hanya menyampaikan saja. Adapun ini hukumnya sunnah, wajib dan sebagainya, itu semua adalah hukum dari Allah Ta'ala. Rasul sekedar penyampai. Ini tentang makna as-sunnah. Ini tambahan di kitab tidak ada, ya. Tentang manzilatuha minal Qur'an. Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran itu apa? Karena kita dapati juga ada yang tidak mau itu. Ngakunya ahlu sunnah tapi tidak mau disodori hadis. Maunya dari Al-Quran aja. Akan agak aneh itu. Terutama kalau bicara politik. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau az-dzikr, Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina lin-nas, agar engkau menerangkan, menjelaskannya kepada manusia. Manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi ini kedudukan as-sunnah itu sebetulnya dalam konteks ayat ini adalah Rasul itu diberi tugas oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada
manusia, tentunya dengan bahasa kaumnya. Bedanya dengan Al-Qur'an sudah kita bahas dulu di kajian kitab Min Muqawwimat, ya banyak perbedaan. Salah satunya kalau as-sunnah itu lafaznya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya dari Allah Ta'ala, begitu. Sementara kalau Al-Qur'an lafzan wa maknan, lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Nah, fungsi as-sunnah pertama adalah tafsilu mujmalihi, merinci apa yang masih global dari Al-Qur'an itu, ya, seperti firman Allah Ta'ala wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Gimana merincinya? Kalau ndak ada orang yang ingkar sunnah, ndak mau percaya dengan sunnah Nabi, gimana merinci sholat itu? Maghrib berapa rakaat? Ndak ada di Al-Qur'an, ya. Gimana tata cara ruku, sujud dan sebagainya. Makanya kemudian ya fungsi as-sunnah ya menerangkan itu. Sehingga Rasul katakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini fungsi pertama, merinci itu. Dan juga yang lain ya, nanti rinciannya dari as-sunnah. Yang kedua fungsinya adalah takhsisu ammihi, mengkhususkan yang umum dari Al-Qur'an itu. Misalnya secara umum anak itu mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu. Kami para nabi itu tidaklah mewariskan, tidak diwarisi. Ma taraknahu shadaqah. Apa yang kami tinggalkan itu adalah shadaqah. Jadi tidak ada warisan. Ini yang kemudian pernah jadi problem antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Siti Fatimah ya, terkait dengan hal ini. Tapi intinya perkataan Nabi ini mengkhususkan untuk keturunan beliau, ya, untuk keturunan beliau, bukan untuk harta warisan beliau, itu tidak ada waris, tidak ada waris. Ini mengkhususkan. Kemudian taqyidu mutlaqihi, mentakyid, membatasi sesuatu yang mutlak. Seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan mereka berdua itu. Tidak ada batasannya tangannya itu yang mana, sampai pok sini atau sampai pergelangan atau sampai mana. Nah itu as-sunnah ya. Terus dibatasi pencurian seperti apa. Nah itu la tuqta'u yadun yatus sariq, tidak dipotong yatus sariq, tangan pencuri, illa fi rub'i dinar faso'idan, kecuali di dalam 1/4 dinar ke atas, dalam riwayat Imam Muslim. Sehingga pencurian kalau di bawah 1/4 dinar dia tidak dipotong tangan. Ini sementara di dalam Al-Qur'an yang namanya pencurian kena potong tangan. Berarti fungsi as-sunnah ini membatasi sesuatu yang mutlak di dalam Al-Qur'an. Yang keempat itu adalah ilhaqu furu'in min furu'il ahkam bi aslihi alladzi warada fil Qur'an, menambahkan satu cabang di antara cabang-cabang hukum yang asal atau pokoknya itu ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya di dalam An-Nisa itu Allah Ta'ala berfirman wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Larangan apa? Larangan mengumpulkan dua saudara, istri dengan adiknya atau kakaknya, kita nikahi berdua, di poligami, itu tidak boleh. Dalam Al-Qur'an begitu hukumnya. Illa maqad salaf, kecuali yang dulu. Kalau yang dulu ya sudahlah, yang masa lalu sudah tidak dihitung lagi. Setelah itu ambil salah satunya. Ini dalam Al-Qur'an ya. Kemudian datang sabda Rasulullah, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak, wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga tidak antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Sekaligus bibi dengan keponakan di poligami, tidak boleh. Apa dalilnya? Di Al-Qur'an tidak ada, tapi ini di as-sunnah ya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi. Kalau enggak dipercaya gimana terus ini? Ini memang fungsinya nambahin kok.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kadang di dalam bab makanan itu ada sebagian yang mengatakan yang haram cuma 4, yang lainnya ndak, sehingga as-sunnah dibuang sama sekali untuk bicara makanan yang haram. Ndak pas begitu ya.